Jakarta, Geraha Sampurnawiyung pukul 5 pagi dini hari. Aku sudah berada di sini ditemani iparku serta suamiku yang wirawiri dari tadi mengurus berkas ini dan itu. Yang kuat ya mbak, buat istighfar aja, kata iparku sembari menggenggam erat tanganku, memberiku semangat. Perutku terasa sangat luar biasa sakitnya, terasa semua tulang patah saat kontraksi itu mulai. 3 menit, maju lagi 2 menit, sampai pada akhirnya kontraksi itu terasa begitu seringnya, sampai tak kuasa aku menahan rasa sakitnya. Aku sudah tak peduli bagaimana penampilanku, yang kuingat hanya rasa sakit yang teramat. Pita di seputar perutku menjadi saksi bisuku. Saat kontraksi itu dimulai, aku akan mengeram dan istighfar sembari menarik secara kejam pita itu. Entah sudah berapa lama aku terbaring dengan keadaanku yang tak karuan di ruangan UGD ini. Hanya suara nebulizer yang silir menenangkanku. Shoo, shoo, shoo. Begitulah kira-kira. Asmaku kambuh saat perjalanan ke sini. Akibatnya aku harus dibantu dengan selang oksigen. Dengan begitu, aku bisa sedikit bernafas lega tanpa harus aku ngos-ngosan mencari bantuan nafas lewat mulut. Jangan kencing dulu ya Bu, karena ini sudah bukaan 9. Setelah suami ibu selesai tanda tangan, nanti kita naik ke atas. Oh iya Bu, makan terakhir jam berapa kalau boleh tahu? Karena ini nanti kan operasinya langsung, jadi ibu tidak perlu puasa, kata dokter menjelaskan dan bertanya padaku. Terakhir makan jam 10 malam dok, kataku menjawab pertanyaan dia pun mengangguk. Pukul 6:15 menit, dokter sudah menyuruhku untuk segera prepare turun dari ranjang, memindahkanku di kursi roda, karena kita akan segera melakukan operasi saat itu juga. Rasa hatiku sedikit panik. Apa yang akan terjadi nanti? Aku bahkan sudah berangan-angan. Apa nanti aku selamat? Atau aku tidak selamat? Atau aku dan anakku tidak selamat? Pikiranku bercampur dengan dinginnya suhu ruangan operasi itu. Aku hanya berbalut dengan kain hijau, sedang kulitku terasa kering dan mati. Jam sudah lewat 40 menit. Dokter dan rekannya menyuntikkan bius di tulang ekorku. Aku disuruhnya untuk membungkuk seperti setengah lingkaran. Agak sulit bagiku dengan perut yang setengah besar ini. Akhirnya dokter serta rekannya membantuku. Waktu semua orang pergi di ruangan, hanya tinggal aku sendiri dengan keheningan. Entah kenapa pikiranku kembali berkeluh tentang keadaan yang begitu asing di dalam hidupku. Dingin serta keheningan ini menambahkan kesan yang sangat mencekam. Ditambah kontraksi yang makin kian sakitnya saat itu juga. Kakiku tiba-tiba seperti kesemutan, kemudian tak terasa apapun. Saat dokter dan rekannya kembali membawa beberapa alat medis, aku berusaha menepisnya dengan cara memejamkan mata. Tapi lagi-lagi aku terbangun karena memang suhu ruangan yang luar biasa dinginnya. Jam pukul 7:09. Silir aku mendengar suara tangisan seorang bayi. Sampai pada akhirnya pukul 7:10 menit. Tangisnya pecah, suaranya lantang. Aku bahkan sampai terbangun. Pukul 7:12. Dengan suara sedikit agak berbeda. Ya, itu anak keduaku. Dokter terkejut melihat mereka berdua. Bukan hanya dokter, aku pun terkejut. Karena yang ku tahu, anakku hanya satu. Kata takjub yang katanya selalu ingin diberikan kepada saya. Anak adalah sebuah anugerah yang terindah dari Tuhan. Rezeki yang terbesar
Hanya saja aku selalu insecure kepada keadaan. Aku sama sekali tak menyangka bahwa bayiku kembar. Saat dokter bertanya, "Loh, memangnya ibu gak USG?" katanya. Aku hanya menggelengkan kepala. Ya, memang benar. Selama hamil, aku tak pernah USG. Hanya sekali, itu pun saat usianya masih 5 minggu. Tapi aku selalu cek di bidan. Sialnya, bidan tak tahu anakku kembar. Sudahlah, yang terpenting pikiranku tentang sesuatu hal yang mengerikan itu tidak terjadi. Aku sangat bersyukur mempunyai 2 anak kembar yang saat ini tumbuh dengan hebatnya. Menangis serta merepotkanku di rumah, membuatku pusing, tapi aku sangat, bahkan teramat sangat menyayanginya. Cerita ini akan jadi hadiah di usianya yang sekarang sudah memasuki 3 bulan. Aku punya pesan untuk mereka. Jika suatu saat nanti aku sudah kembali pulang dan kalian mendengarkan ini, percayalah nak, kalian adalah seutuhnya jantungku. Yang tanpa adanya kalian, mungkin aku tak akan sekuat ini. Terima kasih untuk semua pengalaman yang kalian berikan. Sehat terus ya jagoan bunda. I love you, San.